Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Pastikan Anda siap untuk belajar dan pasti bisa. Yes. Semangat ya. Oke. Kali ini yang akan dibahas adalah persamaan kuadrat. Oke, persamaan berarti ada sama dengannya dan variabelnya berpangkat 2 atau kuadrat. Nah, jadi bentuknya seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Itu maksudnya kalau A-nya 0 nanti dikalikan dengan X kuadrat jadi 0. Maka kalau A-nya 0 berarti bukan persamaan kuadrat lagi. Ya, itu maksudnya. Nah, sekarang untuk contoh-contoh yang dimaksud dengan A, B, dan C. Ini contohnya ini. Ini berarti A-nya 1, koefisien X kuadratnya 1, lalu ini B-nya 5, lalu C-nya 6. Ya. Jadi seperti itu. Lalu kalau yang begini, ada lagi nih, A-nya berarti 4. Nah, koefisien X-nya di sini tidak ada, ini seperti ini. Berarti B-nya 0. Sedangkan C-nya min 9. Jadi tanda minnya ikut ya. Lalu yang ketiga untuk yang seperti ini mirip yang tadi. Ya sama saja ya, berarti ini A-nya 2, B-nya 5, C-nya min 3. Satu lagi, kalau yang begini. A-nya 3, ini B-nya masih B-nya min 15. Nah, C-nya tidak ada ini. Konstantanya tidak ada. Jadi berarti C-nya 0. Itu ya. Nah, sekarang untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan memfaktorkan. Nah, ini karena di kelas 8 kebetulan sekarang tidak dibahas memfaktorkan. Ya, kalau kalian ingat perkalian suku 2 ya. 2 suku dengan 2 suku. Jadi nanti yang kita pakai seperti itu. Jadi perkalian faktor kita jadikan seperti ini. Karena nanti kalau seperti ini misalnya P kali 0 atau 0 kali P. Ya, atau sekian kali 0 atau 0 kali sekian. Itu hasilnya 0 betul kan? Atau 0 kali 0 juga hasilnya 0. Jadi nanti setiap faktor yang ada X-nya karena variabelnya yang kita cari, nanti kita anggap 0. Nah, karena tetap betul ini. Seperti ini contohnya nih. Ini ada 2 faktor, jadi ini kali itu ya. Kita anggap 0 kali 0, jadi yang ini X min 4 juga 0, yang X plus 3 juga 0 gitu. Jadi nanti 0 kali 0 sama dengan 0, betul. Sekarang untuk menyelesaikannya, ya, yang pertama pemfaktorannya kita lihat yang ada FPB-nya ya, dengan memisahkan FPB. Kita lihat dulu apakah ada FPB-nya atau tidak gitu. Jadi kalau mau mengerjakan seperti itu, sekarang dengan cara memisahkan FPB-nya. Jadi contohnya seperti ini. 3x kuadrat dengan min 15x. Ini sama-sama bisa dibagi 3, sama-sama bisa dibagi X, berarti ini FPB-nya 3 dan X. Jadi 3X FPB-nya. Maka 3X-nya itu sebagai FPB-nya kita pisahkan. Ini kita pisahkan. Kalau sudah dipisah tinggal dibagi. Ini dibagi 3X, maka masih ada X. Lalu yang ini min 15X dibagi 3X, jadi min 5. Sekarang jadi sudah perkalian di sini menyebutkannya. Kalau tadi kan ini 3x kuadrat dikurangi 15x gitu. Sekarang di sini membacanya juga sudah terlihat beda. 3x kali gitu ya, sudah beda kali x min 5. Jadi sudah perkalian di sini, perkalian faktor. Maka ini setiap yang ada x kita anggap 0, jadi 3 kali 0 kali 0 ini. Ya, 3 kali 0 kali 0.
Nah, yang ini X yang ini sudah jelas 0, tidak usah dicari lagi, langsung sebagai X1 0, sedangkan yang ini X min 5-nya sama dengan 0, berarti sebagai X2 ini kesini jadi plus ya. Jadi hasilnya akar-akarnya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 5. Kalau ditulis sebagai himpunan penyelesaian ya tinggal ditulis dengan kurung kurawal begini ya. Tuh. Sudah mengerti nih yang ini? Dengan memisahkan FPB. Ini bentuk yang kedua, itu bentuk selisih 2 kuadrat. Ya. Masih ingatkah yang di kelas 8 perkalian 2 suku yang hasilnya jadi kuadrat dikurangi kuadrat? Masih ingatkah itu? Nah, ini sebaliknya ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini kuadrat, ini 4 bilangan kuadrat, 9 juga bilangan kuadrat. Jadi kuadrat dikurangi kuadrat ya. Itu memfaktorkannya mudah sekali karena yang satunya plus, satunya pasti min gitu ya. Karena nanti hasilnya nih min. Di sini langsung saja ini 2 itu kuadrat, 4 itu kuadrat dari 2. Ya, ini 4x kuadrat itu berarti kuadrat dari 2x. Lalu 9 itu kuadrat dari 3. Ya, gitu. Jadi ini satunya plus, satunya min karena hasilnya min. Ya, ini karena kalau kamu ingat ini yang tengah-tengah ini atau dalam-dalam ini 6x, sedangkan yang luar-luar ini min 6x. Jadi 0 tengahnya tidak ada, jadi suku tengahnya tidak ada ya. Jadi seperti itu, jadi mudah. Ini pokoknya kuadrat dari berapa, ini kuadrat dari berapa, langsung kita masukkan saja seperti ini. Sudah seperti tadi lagi, kita anggap 0 kali 0 ini, kita anggap ini 0, ini kita anggap 0, maka yang ini 2x plus 3, jadi x-nya kita carinya ini jadi min 3, berarti X1 nya min 3 ini dibagi 2, sedangkan yang ini hanya beda min, sama saja angkanya. Ini X nya jadi di sini sebagai X2, di sini 3 dibagi 2. Nah, maka penyelesaiannya boleh ditulis tetap seperti ini, boleh juga langsung ditulisnya sebagai ini min 1,5 dan plus 1,5, boleh seperti itu. Jadi yang jadi masalah adalah memfaktorkannya ya, karena di kelas 8 tidak dibahas, makanya ini sambil dijelaskan. Nih. Sudah ini mengerti, karena ini cukup mencari yang satu, yang ini pasti plus, satunya min, lalu angkanya ini kuadrat dari berapa, ini kuadrat dari berapa, cuma gitu ya. Oke, sekarang yang bentuk ketiga. Ini bentuk ax kuadrat plus bx plus c, masih sama seperti tadi. Pertama ditulis ini di sini yang tidak ada FPB-nya ya. Jadi tiga-tiganya tidak ada FPB-nya. Jadi 3 suku tidak ada FPB-nya. Jadi X dibagi X ini bisa, tapi yang ini tidak gitu ya. Nah, ini hasil dari perkalian 2 suku. Jadi waktu di kelas 8 ya, ini hasil perkalian dari 2 suku. Karena ini yang suku pertama ini hasilnya 1, maka berarti tidak usah dipikirkan lagi, ini pasti 1 kali 1 ini. Jadi untuk di depan, jadi ini X-nya 1, ini 1. Jadi 1 kali 1. Jadi kita hanya melihat faktor dari yang suku terakhir ini. Jadi kita mencari faktor dari 6. Faktor dari 6, jadi 6 itu berapa kali berapa, supaya hasilnya kalau dijumlahkan sama dengan ini. Ya, jadi ini begini. Jadi ini 2 kali 3. Nah, kalau di sini 2 ditambah 3. Nah, nanti kalian lihat ini di sini. Kalau di sini plus, maka ini adalah jumlahnya
ya, jumlahnya. Jadi tidak mungkin kita memilih faktor 1 kali 6, tidak mungkin milih gitu ya, karena kalau 1 kali 6 nanti di sini jadi 7. Maka kita pilihnya 2 dengan 3 supaya jadi 5. Ya, seperti itu ya. Nah, ini karena cara menyelesaikannya sudah tahu, ini sama seperti tadi ya, ini untuk contoh cukup satu saja. Nanti yang lainnya diteruskan sendiri. Jadi Ibu hanya menjelaskan masalah pemfaktorannya, karena ini menyelesaikannya sama seperti yang tadi. Jadi yang ini untuk mencari X1-nya dari yang ini, X plus 2 sama dengan 0, maka X1-nya jadi min 2. Sedangkan yang satunya lagi, X plus 3 ini juga sama dengan 0, maka sebagai X2-nya juga min 3. Jadi masih sama ya. Hanya hasilnya min. Ini min 2 dan min 3. Itu kalau mau dituliskan sebagai himpunan penyelesaian, ya tinggal dituliskan saja seperti ini. Nah, untuk supaya lebih lancar, ini Ibu kasih beberapa contoh pemfaktoran yang semacam ini. Angkanya masih sama, tapi nanti tandanya saja yang berbeda ya. Contohnya ini yang nomor yang B-nya. Ini masih sama-sama 6, di sini plus 6, hanya bedanya di sini jadi min. Jadi min karena di sini adalah jumlahnya, maka berarti ini juga min ya. Jadi kita lihat, kita masih pilih 2 dengan 3. Mengapa pilih 2 dengan 3? Karena ya ini ya, kalau dikalikan min 2 min 3 dikalikan jadi plus, sedangkan kalau dijumlahkan min 2 ditambah min 3 jadi min 5 ya. Jadi harus memenuhi seperti ini. Nanti silakan selesaikan untuk mencari X1 X2-nya. Sekarang Ibu tunjukkan lagi yang lain lagi ini. Sekarang diganti di sini min. Nah, kalau di sini min, maka yang tengah ini angkanya bukan dijumlahkan, nanti selisih ya angkanya. Kita lihat saja di sini. Min 6. Faktor berapa dengan berapa supaya di sini 1 gitu ya. Kita masih pilih 2 dengan 3 karena kalau pilih 1 dengan 6 tidak mungkin selisihnya 1. 6 dengan 1 selisihnya tidak mungkin 1 gitu. Makanya pilihnya 3 dengan 2. Yaitu begini. Ini yang plus yang 3. Ini yang plus yang 3, yang plus yang banyak karena di sini selisihnya plus. Karena di sini plus berarti kita ambilnya yang plus itu yang besar. Karena nanti di sini dijumlahkan ini. Min 2 dengan plus 3. Di sini masih ada plus itu. Oke, apakah sudah paham? Lagi ya, contohnya lagi. Ini masih min. Ini masih min, 6-nya masih min. Berarti kalau min pasti hasil dari min dan plus. Pasti yang satunya min, satunya plus ini. Kita pilihnya, nah ini kita pilih 6 dengan 1. Karena selisihnya ini. Kalau di sini min, maka di sini ini selisihnya ya. Karena beda, satunya plus, satunya min. Karena selisihnya min, berarti yang min yang besar. Jadi yang 6. Jadi yang min yang 6 supaya di sini hasilnya jadi min. Ya, kita lihat saja perkaliannya berarti min 6 kali plus 1 jadi hasilnya min. Sedangkan penjumlahannya di sini min 6 dengan ditambah 1 ini. Maka jadi di sini yang min yang 5. Nah, itu maksudnya ya. Oke. Satu lagi deh, kasih contoh satu lagi. Masih yang min di belakangnya, sekarang hanya ganti di sini plus. Jadi sama seperti yang D, hanya bedanya ini plus. Berarti bedanya di mana? Hanya beda di tandanya. Angkanya masih kita ambil 6 dengan 1 karena jadi 5. Ya. Karena jadi 5, sedangkan di sini 5-nya plus, berarti yang plus yang besar, jadi yang 6. Jadi sama seperti tadi ini, gitu ya. Ini juga sama, jadi 6 ditambah min 1. Oke,
Mudah-mudahan lancar ini yang ini ya. Sekarang untuk melanjutkan menyelesaikan X1, X2-nya silakan teruskan sendiri supaya lancar sampai yang E. Ya, ini sampai sini. Itu. Nah, untuk yang satu lagi nih, ada bentuk yang nah, ini bedanya di mana nih? Ini A-nya bukan 1. Kalau tadi A-nya 1. Nah, ini yang agak rumit sedikit kalau A-nya bukan 1. Kalau pakai cara seperti itu, repotnya itu harus mencari ini yang suku pertamanya 2, berarti kita ambil faktor 2 dengan 1. Nggak ada lain, hanya 2 dan 1. Sedangkan yang faktor yang ini 3 kan sama seperti tadi, tapi harus dipadukan dengan yang depan. Ya, yang ini kita ambil min 3, kita ambil min 1 dengan 3. Nah, sekarang yang jelas kita selesaikan aja dulu. Ini sama seperti yang tadi, ini 0. Kita anggap 0 dua-duanya sama seperti tadi ya. Ini tidak ada masalah ya, sudah bisa yang tadi ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang masalah menyelesaikan ini yang ini kan sudah tidak ada masalah, sama seperti yang tadi. Hanya sekarang ini masalah yang A tidak sama dengan 1 itu, kalau ingat waktu di kelas 8 perkalian suku 2 dengan suku 2 dikalikan ini. Ya, ini jadi sebaliknya ya, sebaliknya nih. Kenapa ketemunya seperti ini? Kita mengambil dari ini, yang faktor dari 2 kita ambil 2 dengan 1. Ini untuk yang suku yang depan. Lalu yang ini min 1 dengan 3 itu untuk suku yang terakhir, suku ketiga. Nah, jadi begini, itu kalau ingat waktu di kelas 8, kalau ingat. Sedangkan untuk yang suku tengahnya itu luar-luar. Masih ingat seperti ini? Masih ingat? Perkalian suku 2. Ini jadi 6x, sedangkan yang dalam-dalam jadi min x. Maka di sini 6x dengan min x jadi tinggal 5x. Jadi ini seperti ini kalau ingat. Kalau bisa langsung silakan, mau pakai yang seperti ini langsung begini. Nah, kalau mau dijabarkan, ini kalau dijabarkan memang agak panjang jadinya mengerjakannya. Nah, ini dikalikan suku pertama dan terakhir dikalikan jadi 6. Terus yang tengah ini kita pecah sebagai faktor dari 6, kita pilihnya 6 dengan 1. 6 dengan 1 berarti yang 6-nya plus, 1-nya yang min. Ini jadi seperti ini nih. Jadi yang tengah itu 5x dipecah jadi faktor dari 6. Kita ambilnya 6 dengan min 1. Barulah difaktorkan 22 ini. Yang ini difaktorkan 22. Jadi yang 2 suku difaktorkan. Ini bisa dibagi 2x. Jadi 2x-nya keluar. Ini masih ada x. Yang ini dibagi 2x masih 3. Sedangkan yang ini sama-sama bisa dibagi min 1. Dibagi min 1 ini min. Bagi min 1 jadi plus x. Yang ini min 3 dibagi min 1 jadi plus 3. Sekarang ada 2 faktor yang sama ini, x plus 3. Ada faktor yang sama, kita pisahkan. Kita pisahkan, yang ini masih 2x, yang ini masih min 1. Nah, ketemulah hasilnya sama seperti ini. Ya, masalah letaknya yang mana dulu yang ditulis boleh saja. Nah, ini kalau kalian mau memperlancar, Ibu kasih soal lagi. Ini kalian coba silakan mau pakai dijabarkan atau pakai yang ini, yang langsung untuk latihan. Dan kalau memang tidak diminta, kalau dirasa ini kurang praktis, mau pakai cara yang nanti yang ada cara yang ketiga. Nanti ada cara yang menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Jadi sementara ya sampai di sini dulu. Ya sampai yang ini dulu. Silakan dilancarkan dulu. Semoga paham ya. Nanti kalau sudah baru dilanjutkan lagi dengan cara yang berikutnya. Ini baru cara yang memfaktorkan.
supaya lancar dulu memfaktorkan. Semoga semakin paham dan semakin lancar. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.